Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Ananda, apa kabar antum sekalian? Semoga tetap dalam keadaan sehat walafiat. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar seni budaya dan keterampilan dengan pembahasan menggambar model. Baiklah Ananda, materi ini adalah materi lanjutan dari pertemuan minggu sebelumnya, di mana pada minggu sebelumnya kita telah membahas tentang pengertian menggambar model, kemudian teknik menggambar model, prinsip menggambar model, dan tahapan-tahapan dalam menggambar model. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan mulai untuk praktek dalam menggambar model. Tentunya sebelum praktek, antum harus paham terlebih dahulu apa saja sih prosedur dalam melaksanakan praktek menggambar model. Baiklah Anda sekalian, mungkin langsung saja kita akan membahas sedikit prosedur. Kita sekarang sedang berada di ruang kelas virtual. Tentunya adab-adab dalam belajar harus tetap dipatuhi. Yang pertama adalah memperhatikan pembelajaran dengan baik. Kemudian yang kedua, mencatat poin-poin dari yang Ustadz sampaikan apabila terdapat poin-poin yang perlu dicatat dan penting. Karena nanti tidak semua apa yang ada di PowerPoint atau apa yang ada tertulis di video itu masuk ujian. Terkadang apa-apa yang Ustadz sampaikan tapi tidak tertulis di PowerPoint atau tidak tertulis di video, tapi itu bisa masuk ke dalam ujian. Nah, ini dia prosedur menggambar model. Tentunya dalam prosedur menggambar model ada lebih kurang 6 prosedural. Yang pertama, yang paling wajib adalah ada modelnya. Antum harus mempersiapkan model yang akan digambar. Nah, nanti akan kita bahas lebih rinci lagi. Apa saja sih syarat-syarat dalam menggambar model? Pada kali ini kita akan menggambar alam benda. Nah, tentunya sebelum menggambar nanti ada alat-alat dan bahan yang harus antum persiapkan. Yang kedua, menyiapkan papan atau meja gambar. Karena papan atau meja gambar akan kita gunakan sebagai medium untuk meletakkan model. Nah, seperti itu. Kemudian yang ketiga, antum harus mengatur sudut pandang, jangan terlalu jauh agar dapat mengamati model yang akan digambar dengan lebih jelas. Seandainya antum mau menggambar model tapi model tersebut terlalu jauh, pasti akan menghalangi antum untuk dapat mengamati fenomena-fenomena yang ada pada objek tersebut. Contohnya, pada objek tersebut terdapat sedikit tekstur. Nah, tekstur tersebut harus antum bikin. Atau pada objek tersebut lebih pada pencahayaannya memiliki yang di sebelah sisi kirinya lebih gelap, kanannya lebih terang. Dan itu harus antum amati lebih detail. Dan itu harus dibuat pada gambar yang nanti antum buat. Seperti itu. Jadi memang semua hal yang terdapat pada objek gambar itu memang harus antum buat. Mulai dari pencahayaannya, kemudian tekstur pada objek gambar, kemudian bentuk-bentuk yang lainnya.
Kemudian setelah antum merasa sudah dapat mengamati dengan baik, barulah antum mulai dengan membuat sketsa menggambar model. Sebelumnya kita sudah bahas ya, apa pengertian sketsa. Sketsa yaitu hanya berbentuk tidak merupakan garis tegas, tapi merupakan bagian-bagian dari bentuk bidang atau objek gambar yang nantinya membantu kita untuk membuat garis pada objek gambar. Nah, seperti itu. Kemudian yang kelima adalah berilah batas gelap dan terangnya. Setelah antum membuat sketsa tersebut sudah jadi, sudah jelas yang mana posisi, yang mana nanti misalnya bendanya ada guci, yang mana guci, sudah jelas ini adalah guci. Kemudian sudah jelas yang mana bentuknya balok, ini adalah balok, di sebelah guci ada balok. Semuanya sudah jelas dengan proporsi yang bagus, dengan keseimbangan yang sudah pas. Barulah nanti mulai dengan membuat garis tebal dan tipis atau membuat gelap terangnya dari gambar. Nah, jadi pada gambar kali ini kita hanya menggunakan pensil ya. Kita tidak membuat gambar dengan warna, tapi hanya menggunakan pensil saja atau namanya gambar hitam putih. Kemudian yang terakhir barulah model dengan yang terakhir adalah menyempurnakan gambar model dengan teknik-teknik yang sudah pernah kita pelajari. Ada membuat arsiran gelap terang dengan cara digosok menggunakan kain, dengan kertas, atau digosok menggunakan tangan. Nah, seperti itu Ananda. Mungkin langsung saja kita akan cus ke prakteknya. Baiklah Ananda sekalian. Yang pertama tentunya antum harus menyiapkan penggaris untuk menggaris pinggiran supaya bidang gambar lebih terlihat rapi. Yang kedua, bahan-bahan yang harus disediakan memang wajib disediakan adalah seperti pensil. Pensil ini sudah kita pelajari sebelumnya, memiliki berbagai macam ketebalan dan ketebalan. Tapi tentunya kita sekarang menggunakan yang standar saja, yaitu 2B. Tapi kalau antum ingin bereksplorasi lebih jauh lagi menggunakan pensil, boleh. Nanti buat sketsanya menggunakan pensil dengan kode H atau HB. Kemudian nanti ketika proses membuat arsiran, barulah menggunakan pensil 2B, 6B, atau 8B. Ini ya. Kemudian ini lainnya, alat pendukung yang lainnya, ada penghapus dan peruncing. Kemudian yang tidak kalah yaitu tentunya ada bidang gambarnya, medium gambarnya. Nah, untuk kertas wajib menggunakan kertas ukuran A3. Kertas ukuran A3. Kalau tidak menggunakan kertas ukuran A3, Ustaz tidak akan menilai karya antum. Ini ukuran A3 ya. Nanti kalau cari A3 langsung saja pergi ke toko buku, toko fotokopian, langsung bilang ukuran A3. Kalau orangnya tidak tahu ukuran A3, bisa bilang saja buku gambar yang paling besar. Yang paling besar itu cuma dijual ukuran A3. Oke Anda sekalian, untuk ini antum mungkin pastinya antum sudah paham dan mengerti. Sekarang kita akan mulai dengan persiapan objek gambar. Ini adalah meja tempat objek gambar. Untuk objek gambar, ada beberapa ketentuan objek gambar yang harus antum siapkan. Yang pertama adalah objek gambar tersebut
bisa berbentuk balok atau kotak. Kalau Ustadz di sini Ustadz menyiapkan bentuk balok atau kotaknya adalah dalam bentuk buku. Kemudian itu wajib dalam bentuk balok atau kotak. Setelah nanti antum boleh bentuk buku atau bentuk yang lainnya. Yang kedua adalah dalam bentuk tabung. Ustadz menyiapkan di sini adalah bentuk yang seperti ini. Nah, kebetulan Ustadz punya ya, seperti ini. Antum bebas mau yang seperti apa. Ini tempat-tempat macam-macam. Kemudian yang terakhir adalah bentuk yang bebas. Nah, tapi Ustadz lebih rekomendasikan bentuknya seperti ini atau guci atau bola juga boleh atau hal yang lainnya. Yang jelas objek tersebut mudah untuk digambar. Jangan objek-objek yang rumit untuk digambar. Contohnya antum letak kain di sini itu kan terlalu rumit. Nah, seperti itu. Sejauh ini antum paham ya. Baiklah, setelah barang-barang ini antum susunlah barang ini dengan rapi dan teratur. Menerapkan prinsip-prinsip keseimbangan yang telah kita pelajari pada minggu sebelumnya. Contohnya, pada keseimbangan simetris, objek sama atau seimbang kiri dan kanan. Ini namanya keseimbangan simetris. Di mana objek kiri dan kanan hampir seimbang dengan prinsip-prinsip yang seperti itu. Lebih kurang seperti itu. Atau antum mau mencoba keseimbangan ansimetris atau tidak seimbang. Boleh dengan cara seperti ini. Nah, itu tidak seimbang. Di mana lebih berat ke arah sisi sini ketimbang sisi sini. Nah, itu bebas. Kreativitas dari antum semua. Nah, Ustadz akan mencoba membuat gambar dengan objeknya seperti ini. Nah, bebas ya. Nah, baiklah Nanda, kita akan mempersiapkan proses menggambar. Sebelumnya bersabar terlebih dahulu, saya akan mempersiapkan beberapa bahan dan alat. Tunggu ya. Nah, tentunya untuk proses yang terakhir setelah bahan dan alat, setelah objek sudah antum sediakan, carilah posisi yang paling nyaman. Posisi yang paling PW. Tapi posisi ini tidak boleh berpindah-pindah. Posisi ini harus tetap di posisi tersebut dari awal membuat gambar sampai akhir. Karena kita menggambar model. Ada modelnya di depan, jadi kalau antum berpindah posisi, tentunya pandangannya juga berubah dan objeknya juga berubah serta gambarnya juga akan berubah nantinya. Nah, berubah lagi ke posisi yang lainnya, gambarnya pun juga akan terlihat berbeda lagi. Makanya jangan berubah-ubah posisi, tetaplah pada posisi yang sudah antum tentukan. Nah, ini contohnya Ustadz pada kali ini memposisikan seperti ini. Nah, ini adalah posisi Ustadz. Ustadz sudah siap dengan buku gambar yang kosong, buku gambar 3. Objek Ustadz ada di depan. Ustadz akan mulai menggambar. Itu ya. Ustadz akan mulai menggambar pada kali ini. Yang pertama, antum bisa diawali dengan membuat garis pinggir. Boleh ukuran lebih kurang 3 cm, 3 cm. Ini tujuannya agar gambar nantinya bidang gambar akan terlihat lebih rapi. Mulai kita buat.
hal yang paling penting, nanti objek tersebut akan Ustadz nilai bagaimana kemiripannya dari gambar yang sudah dibuat dengan objek yang sudah disusun. Makanya objek yang sudah disusun silahkan nanti difoto objek tersebut. Nanti foto tersebut akan Ustadz minta sebagai bahan bukti bahwasanya memang antum sudah membuat praktek menggambar model. Gambarnya tidak dikarang, tapi objeknya tidak dikarang, tapi objeknya memang benar-benar nyata. Seperti itu. Nah, baiklah Nanda. Untuk mempersingkat waktu, ternyata ya, ini kita menyingkirkan ini. Nah, dari gambar yang telah Ustadz buat, Ustadz sudah membuat suatu sketsa. Inilah hasil sketsa Ustadz. Jelas ya terlihat. Nah, objeknya yang sudah kita susun tadi. Inilah yang Ustadz yang tampak ketika Ustadz duduk di posisi yang telah Ustadz tentukan. Nah, ini namanya sketsa. Nah, dalam proses membuat sketsa, tentunya tidak menggunakan garis-garis yang tebal, tapi menggunakan garis-garis yang tipis. Coba antum perhatikan lagi. Lihat sketsanya atau gambar atau objeknya. Tidak terlalu besar dan tidak juga terlalu kecil. Pas dilihat dan pas di bidang gambar yang sudah kita tentukan. Ya, pas. Usaha membuatnya tidak terlalu kecil, tidak juga terlalu besar, tapi ini pas. Tidak terlalu banyak sisa di kirinya, tidak juga terlalu banyak sisa di kanannya, tidak juga terlalu banyak sisa di atas dan bawahnya. Jadi ini gambar yang pas. Nah, ini sudah menerapkan prinsip apa namanya? Prinsip keseimbangan. Ini yang namanya prinsip keseimbangan. Tapi pada kali ini Musa menggunakan keseimbangan apa coba antum tebak. Ini adalah keseimbangan ansimetris. Nah, ini simetris. Seperti itu ya. Baiklah. Setelah kita mendapatkan objek gambar dengan cara disketsa, barulah kita mulai mengarsir gambar. Bagaimana metode atau teknik mengarsir gambar? Saya akan lihat. Boleh untuk lihat lebih rinci lagi. Maaf ya, ini live tidak pakai edit video. Nah, kita akan mulai dengan menggambar atau membuat garis-garis tebal pada hasil sketsa yang telah kita buat. Mulai ya. Tapi tetap jangan dikarang. Tetap memperhatikan objek yang sudah ada. Lihatlah. Ustaz mulai, karena Ustaz sudah membuat sketsanya, Ustaz mulai membuat garis-garis yang lebih tebal lagi. Ini guci. Memang jangan dikarang bentuk gucinya. Memang benar-benar bentuk guci yang sudah antum tentukan objek gambarnya.
ini adalah buku. Ustaz tidak mengarang bentuknya, memang benar sesuai karena kita menggambar model ya. Judulnya bukan menggambar imajinasi, bukan. Ini menggambar model. Semuanya bisa menggambar. Yang penting adalah usaha, jangan pantang menyerah. Banyak kejadian ketika Ustaz mengajarkan, banyak ananda-ananda yang mengatakan kami tidak bisa menggambar Ustaz. Tidak, semua orang, Ustaz juga paham, tidak semua orang bisa menggambar. Tapi yang dari penilaian utama adalah ikhtiar antum untuk bisa menyelesaikan tugas yang Ustaz berikan. Dan mempraktekkan prinsip-prinsip, mempraktekkan teori-teori yang telah Ustaz berikan. Sudah jelas bentuknya. Sekarang tinggal kita membuat hitam putihnya. Ini masih belum ya, ini namanya masih sketsa. Dia akan berbentuk gambar ketika sudah diberi gradasi warna berupa gelap terang. Kita pada objek gambar, kita akan melihat yang mana. Antum boleh memperhatikan pada objek gambar yang mana objek yang gelap, yang mana objek yang terang. Ketika antum melihat objek yang gelap di sana, silakan antum buat gelap. Contohnya seperti ini. Mulailah mengarsir dengan cara tipis. Saya melihat di sini lebih gelap karena cahaya lebih arah datang ke arah di sini, arah kanan Ustaz. Cahaya lebih sana. Kalau cahaya biasnya ke kanan, dari kanan berarti terangnya di kanan, gelapnya di kiri. Seperti itu. Anggap sini cahaya. Anggap ya sini cahaya. Anggap sini cahaya. Ustaz akan kali ini Ustaz tidak terlalu detail ya karena kita mengingat durasi. Semua gambar ini wajib diarsir. Jangan sampai cuma ini saja yang diarsir. Semuanya wajib diarsir. Ini juga diarsir. Makanya perhatikanlah objek-objek yang vital. Ketika objek tersebut berbentuk lengkung, arsirlah dengan berbentuk lengkung. Jangan arsir dengan, contohnya Ustaz seperti ini. Ustaz mengarsir dengan berbentuk lengkung. Ketika diarsir dengan bentuk lengkung, dia akan menunjukkan bentuk objek yang juga melengkung. Perlahan, sabar dan perlahan. Ketika di sini dia menunjukkan warna yang lebih gelap. Karena apa? Karena tidak terkena cahaya. Boleh antum sedikit tekan pensilnya. Lebih di sini, lebih ke pinggir, dia akan menunjukkan objek yang lebih gelap lagi, ditambah lagi bentuk arsirannya. Tidak perlu terlalu terburu-buru, karena nanti ini akan menjadi penugasan dan nilai pada KD menggambar model. Nah, ini cukup contoh saja. Setelah itu, antum boleh bereksplorasi lebih jauh, boleh menggunakan jari tangan. Nah, hasilnya akan lebih tampak. Atau kalau tidak jari tangan, bisa juga menggunakan kertas. Nah, tentunya karena objek yang tabung adalah berbentuk ini, Ustadz akan juga membuat bentuk-bentuknya seperti itu. Jadi memang semuanya itu dibuat. Ada bentuk tali-tali. Ustadz buat bentuk tali-talinya. Dan seterusnya. Dan bentuk bukunya. Jangan sampai ketika nanti Ustadz melihat gambar antum, Ustadz tidak tahu bahwa itu buku. Buatlah bentuk yang memang sebenar-benarnya. Ketika antum membuat buku, buatlah bentuk-bentuk buku. Seperti apa ini? Ini adalah bentuk halaman-halaman. Kasih garis-garis seperti ini. Kalau tidak dikasih seperti ini, tidak seperti halaman-halaman, tapi hanya seperti balok kayu. Nah, atau kalau antum melihat judul bukunya, buatlah judul bukunya di sini. Apa ini judul bukunya? Dalam dekapan ukhuwah. Saya akan membuat gambarnya. Ini ya bentuk gambarnya. Ada seperti
cambung. Kemudian di dalamnya ada buah-buah. Nah, ini Ustaz bikin dalam dekapan ukhuwah. Ya. Oke, tulisan ini dekapan. Contoh ya. Nah, seperti itu. Contoh. Kemudian semuanya wajib diarsir. Ini akan menjadi penilaian utama. Pokoknya kuncinya adalah pada penekanan pensil. Kalau ingin lebih hitam, dipedekkan lebih. Antum harus lebih berani untuk mencoba. Jangan ragu-ragu. Kalau salah, silakan dihapus. Nah, lebih enak kan dilihat. Nah, kemudian apalagi kalau memang bayangannya berbentuk, silakan untuk bentuk bayangannya seperti ini. Nah, biasanya kan ada tuh bayangannya berbentuk. Karena sinar lampunya terlalu dekat. Tapi kalau jauh kan biasanya jarang sekali ada bentuk bayangannya. Nah, biasanya di dalam lapisan-lapisan atau di dalam himpitan-himpitan seperti ini dia lebih gelap. Silakan. Dan seperti ini. Antara himpitan ini dengan himpitan ini tentunya akan memunculkan gelap. Nah, itu bisa diketahui dari pengamatan. Silakan diamati. Oke, Anda sekalian. Itu adalah contoh. Semoga antum dapat paham. Yang jelas yang pertama adalah objeknya berupa, yang pertama wajib berupa kubus atau berupa kotak, boleh buku dan sebagainya. Yang kedua berupa wajib tabung, setelah apapun itu yang penting wajib tabung. Objek ketiga bebas. Dan yang keempat boleh lebih dari 3 objek. Boleh antum tambah dengan itu adalah nilai plus bagi antum. Nantinya akan bisa nilai. Sejauh ini antum paham? Secara antum sudah paham? Baiklah, kita kembali ke lokal. Anda sekalian, Ustadz tunggu karya terbaik antum. Saya rasa antum sudah paham dengan apa yang saya jelaskan. Silakan dipraktekkan semua teori-teori dan yang sudah kita pelajari, kemudian berikan karya terbaik pada Ustadz. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.